وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وشفيعه وخليل وخيرته من خلقه أجمعين، وصلى الله على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، إنك أنت السميع الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Subuh pagi ini saya diamanahkan untuk membawakan satu tema yang lain lagi judulnya. Tadi malam amal yang kecil tapi istiqamah. Tapi pada subuh ini dikasih judul sama panitia tashihun niyah, membersihkan niat atau memperbaharui niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu peristiwa yang sangat menarik dalam Al-Quranul Karim. Mukaddimah ayat yang saya bacakan tadi, subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ud du'a. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tatkala keluarga Imran atau istri Imran, ada satu surah Pak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dalam Al-Quran, surah Ali Imran, keluarga Imran. Ya. Padahal dia bukan nabi, bukan rasul. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan ini karena niatnya yang lurus. Niatnya semata-mata lillahi ta'ala. Sampai dicantumkan dalam Al-Quranul Karim. Saking hebatnya ini keluarga Imran. Tak kala keluarga Imran berkata, istri Imran telah berkata, inni nadhartu laka ma fi batni muharram. Ya Allah, bayi yang ada dalam kandunganku ini aku nazarkan, aku telah niatkan. Untuk apa ya Allah? Bayi yang aku kandung ini muharrara. Orang-orang yang nanti hidup, lahir muharrara, pejuang agama. Berkhidmat sama agama Allah. Agamamu ya Allah. Aku niatkan. Supaya anakku ini menjadi ahli ibadah. Pejuang agama. Berkhidmat kepada agamamu ya Allah. Terima doaku. Allahu Akbar. Fataqabbal minna. Terima ya Allah. Innaka antas sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha menerima doaku. Innaka antas sami'ul alim. Engkau maha mengetahui lagi maha mendengar niatku ya Allah. Ya Allah. Maka Allah ijabah. Hadirin. Maka lahirlah Siti Maryam alaihissalam. Walaupun seorang perempuan Pak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala buktikan saking solehanya ini Siti Maryam, dia hanya dalam bilik. Ketika seorang nabi yang telah memelihara beliau, ya Nabi Zakaria, dan telah mengatakan, ini semua makanan dari mana? Hadza min indillah. Ya, kata Siti Maryam, hadza min indillah. Ini semua makanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan tidak keluar beli makanan, beli buah-buahan. Tapi apa yang ada di biliknya Allah hantar al-banna was salwa yang langsung datangnya dari surga, dari khasan Allah.
Dan Nabi Zakaria telah melihat di sini orang-orang senter bela tuh, itu biliknya, ya, biliknya Siti Maryam. Bayangkan musim buah di musim yang tidak buah ada di bawah itu. Iya. Bayangkan kalau misalnya musim durian, ya. Tapi yang ada itu musim apel, musim apa. Dan ajibnya hadirin, itu anggur yang telah dilihat oleh Nabi Zakaria seperti kepala Pak. Anggurnya Siti Maryam. Iya. Saking solehanya, mampu mengundang nusra gaibiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena niatnya. Ada satu juga kasus di apa namanya, ada temanku cerita di Banjarmasin. Ada seorang janda, iya, yang diniatkan semua anaknya supaya jadi pejabat. Ajib, 7 anaknya betul semua jadi pejabat. Semua jadi pejabat. Ada yang jadi Kapolda, ya minimal dokter anaknya itu. Sukses semuanya. Tapi setelah sakit-sakitan sang ibu ini, maka dia telepon semua, "Weh anakku, kamu datang kepadaku." Ya saya sudah sakit-sakitan. Serentak semua datang di hadapannya. Dan telah mengatakan, "Aku ingin baca Quran untukku, wahai anakku." Saking sibuknya anak ini yang diniatkan jadi pejabat, tak ada yang tahu baca Quran. Maka dia telah mengatakan, "Aku adalah gagal mendidik anak-anakku." Kenapa? Niatnya yang salah. Niatnya mau jadi pejabat, Pak. Saya yakin orang yang gentayangan ini, muda-mudi yang gentayangan ini yang ada di seluruh dunia ini karena niatnya yang salah ketika dilahirkan. Iya, ada satu kiai. Mohon maaf, ini kiai di Jakarta terjadi ini. Jadi ini kiai, Pak. Kisahnya, iya, toh anaknya itu bergaul dengan kemaksiat. Akhirnya narkoba. Jadi beliau kalau diundang ceramah malu kalau ditanya tentang mengenai anak, malu kasihan. Tapi karena niatnya yang lurus, niat itu anaknya supaya jadi alim ulama, maka apa terjadi? Ditangkap anak ini karena narkoba, kasih masuk penjara. Ya, bikin malu. Jadi kalau pergi ceramah kesan malu ini kiai. Tapi kiai ini dia sudah nazarkan anak supaya jadi ulama. Maka apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sang anak masuk penjara, ada temannya kiai yang punya kasus. Dia bunuh orang. Temannya kiai sama-sama mondok dulu. Kiai besar juga, dia bunuh orang. Akhirnya apa yang terjadi? Kasusnya masuk di penjara juga. Ternyata masuk di penjara, satu penjara sama anaknya kiai. Dia kenal bahwa oh ini kiai ini temannya abiku ini, temannya ayahku ini. Maka dia dekati. Oh kawan aja sih pulang, aku sama-sama mondok, abimu dulu itu. Kenapa kau di penjara? Saya kasus ini. Oh Masya Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan hidayah sang anak. Kalau begitu aku ngaji sama bapak. Maka dia ngaji selama 6 tahun. Setelah ngaji 6 tahun, maka dikirim ke Mesir oleh kiai ini. Sama-sama keluar dari penjara. Setelah pulang dari Mesir, dikasih kawin anaknya kiai. Akhirnya dia pimpin pondok. Coba Pak, hebatnya itu niat. Jadi, muda-mudi kita ini, ya, yang ada ini khususnya di Makassar ini, itu semua karena niat yang salah itu, sehingga jadi seperti itu tuh. Ya. Karena niat ini dahsyat. Sampai Nabi SAW telah sabdakan dalam niat ini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya, ya, niatmu itu lebih bagus daripada amalmu. Bayangkan kita. Niat itu lebih bagus daripada amalmu. Hari ini banyak orang mantan preman. Iya. Mohon maaf, mantan preman. Tapi dia niatkan anak supaya jadi hafiz Quran. Maka anak ini hafiz Quran. Dulu Pak, sebelum dapat hidayah, mohon maaf. Saya itu berniat, bagaimana anakku jadi polisi. Bagaimana anak saya jadi dokter. Iya. Walaupun saya tinggal di Pulau Kodingareng, Pak. Iya. Saya dapat hidayah, ini karena doa ibuku. Itu kan di rumahku suka Andre Guru datang. Jadi Andre Guru datang itu di rumah dikhidmati. Jadi itu sang ibu saya itu, mauku juga anak seperti kiai-kiai ini. Iya, pintar ceramah katanya. Iya. Jadi saya lahir di pulau pergaulan Pak. Masa lalu itu di pulau pergaulan yang sangat dahsyat. Ya tidak ada, masjid saja 3 orang sholat. Ya saya terpengaruh dengan pemuda-pemuda yang lain. Tapi karena doa ibuku, akhirnya apa yang terjadi? Saking inginnya saya tobat untuk ibuku. Dia kesini ke tanah suci. Ibu saya ini masih muda saya Pak. Belum beristri.
Iya. Jadi pas naikkan sama-sama kiai itu pimpinan rombongan saya itu, iya. Kiai Sesodik namanya. Itu orang Arab asli itu anaknya sekarang yang imam di Masjid Raya itu, Imam Ustadz Malik. Iya, Om Malik namanya. Itu anaknya itu yang sekarang ini, yang di Masjid Raya. Oh, subhanallah. Maka dia betul-betul bimbing saya. Sama-sama saya selama 50 hari. Diajar saya ngaji, diajar tentang sholat dan sebagainya. Akhirnya saya ngaji terus sama beliau. Saya dapat hidayah. Iya. Ada jemaah, ya tiba-tiba alhamdulillah. Ya saya ke Muhammadiyah Raya, saya dapat hidayah. Akhirnya berubah itu niat. Iya, berubah niat. Ya, saya cari istri soleha karena berubah niat. Iya. Akhirnya saya dapatkan istri soleha. Iya, yang pakai jilbab. Ya, setelah itu, ya kita niatkan anak-anak kita supaya anak-anak ini jadi ulama. Ternyata Allah ijabah. 4 anak saya habis Quran semuanya, Pak. Subhanallah, ya. Iya, anak saya itu yang baru-baru ini imam, sudah 7 tahun imam di Tonasa. Iya, itu perusahaan Tonasa yang minta. Sudah 7 tahun, alhamdulillah. Anak saya ngajar di pondok, rata-rata di pulau. Karena kami pondok tahfiz, iya, ajar di pondok. Karena itu niatnya. Iya. Betul-betul wa tashihuha. Iya, perbaharui niat itu sangat penting. Kadang-kadang kita dalam beramal ini tidak diperbaharui niat. Contoh misalnya, sumbang ke masjid toh tanpa nama. Iya, karena Allah. Pas baku bisi-bisi teman-teman, mereka tahu itu yang tanpa nama. Saya itu yang disebut 1 juta. Coba, karena tidak dikontrol niatnya. Jadi memperbaharui niat mulai dari awal sampai pertengahan sampai terakhir perlu. Makanya kenapa Nabi kita Rasulullah SAW telah menganjurkan setiap amal diakhiri dengan istighfar kepada Allah. Jangan sampai itu tadi. Niat yang sudah tidak ikhlas semata-mata karena Allah. Ada orang jadi panitia, Pak. Saya juga ketua masjid di pulau. Ya, saya kontrol niat saya. Ya, kenapa? Kadang-kadang masyarakat bilang begini. Kalau bukan dengan Pak Haji itu tidak begini di masjid. Coba bayangkan. Saking pintarnya setan untuk mengganggu orang-orang yang niatnya lurus. Memang dari awal karena Allah. Tapi kalau pertengahan setan datang. Kau mantongi itu gara-gara kau itu semua nggak bisa begitu masjid. Habislah yang amal kita. Makanya betul-betul mengontrol daripada niat kita. Dan niat ini adalah motivasi. Motivasi betul-betul untuk kita beramal. Contoh misalnya. Bapak Ibu sekalian, kita bangun tahajud. Tapi banyak orang tidur tidak bisa sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena dia tidak niat. Banyak orang bangun tahajud di tengah malam walaupun terlambat tidur tapi niatnya tahajud. Allah bangunkan. Ya, karena ini pengalaman buat kita semua. Saya Pak setiap mau tidur niat saya tahajud. Dan ikut sebut jamnya. Ya Allah bangunkan aku jam 3. Ya Allah bangunkan aku jam 2. Bangunkan aku 3:30. Insya Allah Allah akan bangunkan ketika itu. Tapi kalau kau bangun, jangan lagi diundur-undur. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai dengan niat kita. Iya. Makanya itu Nabi SAW hebatnya ini niat. Kau niat tahajud. Tapi karena kamu tidak bangun tahajud, maka kamu akan mendapatkan pahala tahajud karena niatmu. Ada satu teman saya, Pak. Iya. Dia niatkan untuk Ramadan ini 10 kali khatam Al-Quran. Tapi karena niatnya yang sungguh-sungguh sudah hampir 10 khatam Al-Quran. Jadi motivasi besar ini tentang niat, Pak, buat kita untuk beramal. Orang naik haji, bernazar untuk naik haji. Dia niat naik haji tahun depan saya harus naik haji. Dia perhatikan. Naik haji. Di pulau kami itu penjual pisang goreng. Penjual kue yang jalan-jalan. Pisang goreng. Pawa. Unti sanggara. Iya. Naik haji rata-rata. Saya tanya, kenapa yang kau pergi haji? Ini berapa untungnya dalam 1 hari, Pak? Kalau cuma jual pisang goreng. Itu pun diutang kadang-kadang di pulau. Tapi terjadi semua karena niatnya. Maka itulah hebatnya kita niat hidup di dunia ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksiat yang telah merajalela kita lihat anak muda-mudi ini karena niatnya yang tidak lurus itu orang tua. Imam As-Sudais, mohon maaf, dulu waktu kecil-kecil nakal. Ternyata ibunya ini dia niatkan sekali supaya jadi imam besar di Masjidil Haram. Suatu ketika punya tamu. Iya, ada tamunya toh? Iya, ada tamunya, kemudian bayangkan itu makanan yang sudah dihidangkan untuk tamu, dia pergi siram pasir. Itu Abdurrahman As-Sudais itu, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dia siram pasir. Maka sang ibu ini teriak, mencaci maki anaknya. Wah anakku, keluar kamu dari rumah, kamu akan menjadi imam besar Masjidil Haram.
Coba bayangkan itu. Saking dia cita-citakannya anak itu, si Abdul Rahman As-Sudais supaya bisa jadi imam besar Masjidil Haram. Maka jadi imam besar Masjidil Haram. Bapak hafal itu suaranya kalau imam Syekh Imam As-Sudais. Ya mirip-mirip beginilah mungkin, ya. Contoh-contohnya misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mirip-mirip itu. Itu Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Maka inilah pentingnya kita betul-betul hidup di dunia punya niat. Dan cita-cita yang besar. Apa niat kita dan cita-cita kita yang besar? Cita-cita masuk surga tidak ada yang kalah, Pak. Hari ini coba kontrol niat kita. Apa hari ini cita-cita kita? Rata-rata kita punya cita-cita, punya mau mobil, punya mau itu, punya mau ini, punya keinginan itu, punya itu bagus. Keinginanmu untuk fasilitas di dunia. Tapi ingat, Ki, cita-cita utama kita adalah pengen masuk surga. Makanya di dunia ini cari ridho Allah saja, aman kita hidup di dunia. Guruku saya pernah tanya, iya, bekal apa yang guru untuk memberikan kepadaku? Dia bilang, hidup di dunia Arham, satu saja kau cari ridho Allah, kau aman. Ternyata betul. Karena kalau kita cari ridho Allah semata-mata karena Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah, kita akan terima semua kan karena Allah. Kamu diberikan ujian oleh Allah kan karena Allah. Dari Allah. Wallahu khaliqu kulli syai'. Dia yang telah menciptakan, mengadakan segala sesuatu. Suasana sedih datang dari Allah. Suasana gembira datang dari Allah. Suasana miskin datang dari Allah. Suasana kaya datang dari Allah. Nyaman hidup di dunia. Makanya kita keluar rumah itu apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dan ini niat, kalau tidak diniatkan amal itu kita tidak akan dapatkan. Hari ini kalau kita puasa misalnya, makan saja. Tapi tidak ada niat puasa, makan saja. Semalam itu makan saja. Kita tidak niat untuk puasa. Kita tidak akan pernah dapatkan pahala puasa, Pak. Tanpa diniatkan. Maka itulah pentingnya kita niat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi karena waktu yang sangat singkat. Nanti insya Allah kita jumpa di lain kali. Ya, jadi benar datangnya dari Allah. Ya, khilafnya juga semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.